Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sholih dan sholihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar ibadah sholat. Bapak minta kepada semua sholih dan sholihah untuk fokus memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Baiklah nak, tidak perlu panjang lebar, marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama mempelajari pengertian dari sholat, baik menurut bahasa ataupun istilah. Yang dimana menurut bahasa pengertian dari sholat yaitu berdoa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pengertian sholat menurut istilah yaitu suatu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan mengucapkan niat, mengangkat tangan, membaca takbiratul ihram, dan mengakhirinya dengan salam. Nah, pada pertemuan kali ini, insya Allah Bapak akan menjelaskan syarat-syarat diterimanya ibadah sholat. Jadi sholat itu ada syarat-syaratnya nak, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila salah satu dari syarat-syarat yang akan Bapak sampaikan ini tidak dilaksanakan di dalam sholat, maka kemungkinan besar sholat kita tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak minta kepada semua sholih dan sholihah untuk benar-benar memperhatikannya nak ya. Awas, jangan ada yang ngelamun. Syarat-syarat diterimanya ibadah sholat. Sholat kita akan dipandang sah dan sempurna apabila dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang disunnahkan, serta terlepas dari hal-hal yang membatalkan. Agar sholat kita menjadi sah, salah satunya kita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui telah masuknya waktu sholat. Misalkan waktu zuhur pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sholat asar jatuh pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sholat maghrib jatuh pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Itu semua harus kita ketahui nak. Karena kalau kita melaksanakan sholat duhur di luar waktu sholat duhur, misalkan di jam 9.00, jadi belum masuk ke dalam waktu sholat duhur, sholat duhur kita itu tidak akan pernah sah, sekalipun sholat duhur yang kita lakukan tersebut sebanyak 1000 rakaat. Jadi kalau misalkan kita sholat duhur di jam 9 pagi, sholat duhur kita itu nak
tidak akan pernah sah. Misalkan si Junaid gitu, nanti jam 12 dia mau pergi sekolah atau pergi ngaji. Karena dia pengen menghemat waktu, dia sholat duhur dulu tuh di jam 9 pagi supaya nanti jam 12 bisa langsung caw. To the point in the school. Jadi langsung ke sekolah atau langsung ke tempat ngaji. Nah, perbuatan si Junaid ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat yang dia lakukan itu di luar waktu sholat yang telah ditentukan. Jadi sholatnya tidak diterima atau tidak sah. Atau dia melaksanakan sholat asar di waktu subuh. Jadi setelah sholat subuh dia langsung melaksanakan sholat asar. Itu juga salah salah. Sangat salah. Intinya kita harus melaksanakan sholat itu di waktu yang telah ditentukan, disesuaikan dengan waktu sholatnya. Mengerti ya? Nah, syarat pertama diterimanya sholat itu adalah sholat yang kita lakukan tersebut dilaksanakan tepat pada waktu sholat yang telah ditentukan. Syarat yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi pakaian, tubuh kita, dan tempat sholat kita itu harus suci. Suci dari apa, Pak? Suci dari kotoran dan najis. Terutama najis nih, Misalkan kita mau sholat tapi di sarung kita, maaf ya, ada tai cicak. Ih, kok gak ada enya cicak di sarung kita? Atau di peci kita ada tai ayam. Ih, kok gak di peci ada tai ayamnya? Emang kita habis dari kandang ayam ya? Nah, dikarenakan di sarung atau di pakaian kita, di peci kita itu ada kotorannya, maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Atau di sejadah kitanya nih, yang ada tai kebo. Aduh, kok bisa gak ada tai kebonya? Emangnya kebonya ikut sholat? Waduh, gawat ini mah. Kalau misalkan ada kotoran di sejadah kita, sholat yang kita lakukan itu tidak akan diterima atau tidak sah. Jadi awas ya, sebelum kita sholat, kita harus menyucikan badan kita, pakaian, dan tempat sholat kita dari najis. Mengerti ya? Syarat yang ketiga yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi ketika kita sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu bagaimana, Pak, cara menyucikan badan kita dari hadas kecil dan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi wajib dan dengan cara berwudu. Kalau misalkan kita udah kentut, kita misalkan udah buang air kecil, buang air besar, sebelum melaksanakan sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Wudunya yang bener ya. Yang keempat yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Misalkan nih, Neng Juleha mau melaksanakan sholat, tapi dia nggak pakai mukena, melainkan dia cuman pakai kaos dan celana panjang. Jangankan pakai mukena, pakai kerudung aja enggak, ya kan? Nah, sholat yang dilakukan oleh Neng Juleha ini itu tidak akan sah karena aurat dari Neng Juleha itu tidak tertutup semuanya. Terus bagaimana, Pak, caranya supaya kita bisa menutup aurat kita? Ya menggunakan mukena. Mengerti ya? Dan syarat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Awas ketika kita sholat kita harus menghadap ke
ke kiblat, jangan ngadep ke PRT. Ngapain? Mau bikin KTP? Harus menghadap ke kiblat. Dan kiblatnya arahnya harus tepat, nak. Maka dari itu, supaya lebih meyakinkan hati kita dalam melaksanakan sholat, tepat atau tidaknya salat kita menghadap kiblat, itu sholatnya di masjid bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan itu bagusnya di rumah. Jadi kalau laki-laki itu nak bagusnya sholatnya itu di masjid. Kalau perempuan bagusnya di rumah. Mengerti ya, nak ya? Nah, itulah kelima syarat dari sholat yang harus kita lakukan agar sholat yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti ya, nak ya? Semoga semua penjelasan yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat Ananda fahami dengan baik dan benar. Amin ya robbal alamin. Baiklah, nak, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.